Ini dibilang medok itu asli liburannya di bulan Januari itu kisahnya tuh bisa bertahan sampai 1 tahun. Oh, diceritain lagi. Iya, ceritain terus tuh. Itu yang paling seru tuh. Jadi biar bisa kenalan Ustadz, biar bisa jalin silaturahmi. Ya, itu mah modus gitu ya. Modus, pokoknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari podcast Duo Santri. Ana Rio Dan gua Sahrul. Insya Allah pada hari ini di podcast ini kita akan mengulik apa itu Hal-hal yang akan kita bahas yaitu tentang pondok pesantren dan mengulik tentang bagaimana aktivitas para santri nanti di pondok pesantren gitu. Oke, juga podcast ini kita akan bercerita terkait apa-apa saja sih yang ada di pondok pesantren dan juga cerita-cerita lama untuk teman-teman terutama yang sudah pernah di pondok. Benar. Tentunya untuk bernostalgia dan juga buat teman-teman yang belum pernah mondok nih. Nah, nanti kita akan adakan sesi tanya jawab biar teman-teman tuh bisa yakin, oh saya dengan cerita yang sepertinya saya harus yakin untuk bisa masuk pondok. Nanti kita bisa adakan sesi untuk teman-teman bisa bercerita juga kepada kita. Dan nih, Syahrul ya. Jadi kenapa kita adakan podcast ini? Harapannya agar teman-teman di luar sana, khususnya yang belum mengenal pondok, yang khawatir, apalagi isu-isu sekarang nih, yang hangat banget ya Allah dari segi kiai, siswa, santri ya. Makanya dengan adanya hadirnya podcast ini, harapannya mengharumkan nama pesantren, mengharumkan nama santri. Gitu ya. Jadi kita nggak cuman berbicara tentang gimana sih aktivitasnya, tapi kita juga ingin bercerita kepada teman-teman, terutama meluruskan hal-hal yang seperti itu ya. Benar bahwa sekali. Hal seperti itu tidak selamanya pondok itu dicap dengan hal-hal yang buruk. Bahkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang sebenarnya berasal dari pondok, iya nggak sih? Benar banget. Bener banget. Dan yang kedua, untuk nostalgia kita, Tuh. khususnya para alumnus yang sudah lulus dari pesantren atau setengah lulus. alumnus banyak nggak sih? Iya, banyak sekali ya. Antara dikeluarin waduh. atau memang nggak betah. Iya. Gitu. Nah, insya Allah di podcast ini kita akan mengulik dan mengenang masa-masa itu gitu. Jadi mungkin langsung aja ya kita masuk ke pembahasan. Boleh. Tapi sebelum itu kan kita tadi udah kenalan nih. Kalau kita tuh santri. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu kita tuh dari mana sih gitu. Oke, dari siapa dulu nih? Dari gua dulu ya. Boleh. Okay. Dari antum dulu ya. Gua Sahrul dulu sempat mondok selama 6 tahun. 6 tahun ya. Walaupun mungkin 6 tahun bukan waktu yang banyak buat bukan waktu yang lama untuk senior mungkin ada yang kadang saya dengar ya, ada yang dari SD, ada yang dari TK itu udah mondok. TK malah ya. Tapi bisa ya? Bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman penonton di rumah kayak mikirnya, aduh pondok itu dengan suasana yang mencekam segala macam, ternyata enggak. Bahkan ada anak yang TK aja udah mondok gitu. Makanya saya mungkin dengan 6 tahun itu bukan waktu yang lama, tapi alhamdulillah dengan 6 tahun ini dari saya SMP sampai SMA itu di pondok, di salah satu pondok di Tasikmalaya, karena kebetulan saya dari Tasikmalaya, yaitu Ummul Qura Tasikmalaya. Gitu. Itu 6 tahun di Tasikmalaya terus. 6 tahun kebetulan satu pondok yang sama. Jadi mantap, bisa dibilang saya udah menjadi beberapa kali menjadi senior lah di sana. Bangkotnya kali ya. Iya. Sesepuh. Udah mau orang Tasikmalaya. Aduh, ya. Di Tasikmalaya lagi 6 tahun dong sekolah. Jadi ya sesepuh di pondok lah ya. Aduh. Oke. Untuk pondoknya sendiri itu dia ada di khusus untuk program tahfiz Al-Qur'an. Iya, kalau teman-teman mungkin sering dengar gitu kan, pondok itu ada apa aja sih gitu kan. Nah, kebetulan di pondok saya ataupun pondok gue itu ada di pondok tahfiz. Jadi mereka itu lebih fokus di pembelajaran Al-Qur'an, terutama menghafal. Makanya kalau mungkin teman-teman di rumah sering dengar
teman-teman yang hafalannya ada di 30 juz, ada di 20 juz, 10 juz, bahkan 5 juz. Nah, rata-rata itu memang dari pondok-pondok yang tahfiz. Asik nih, Iya. kayaknya nanti bisa kita kulik lagi bagaimana cara menghafal, Boleh. bagaimana halangan atau rintangan ketika menghafal, Betul. dan tantangan ketika di malam hari sedang menghafal. Waduh, Wah, berat insya Allah banget. nanti kita. Apalagi nanti kalau misalkan sebentar lagi ujian nih, Waduh. sedangkan hafalan kita masih mandek. Wah, Aduh, berat banget sih. tantangan yang sangat luar biasa. ya. Itu mungkin ya, itu dari gua. Lanjut ke teman saya, Mas Oke. Rio. Oke, insya Allah. Terima kasih, Syahrul. Mungkin perkenalan pondok ya. Awal mondok itu SMP kalau Ana. SMP. Sama kayak Daerah aku. mana tuh? Tapi di daerah Tangerang. 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 Bentar. Tapi antum dari mana aslinya? Ana aslinya dari Jawa Tengah. Jauh banget dong itu. Jauh banget, Medok kalau kata teman-teman Iya, pondok. Iya. Medok. Saat 2 tahun Ana di pondok, Diceng-cengin. Ana dibilang medok itu astagfirullahaladzim. Padahal menurut Ana apa yang Ana sampaikan itu udah biasa. iya. Cuma memang karena logat dari Jawa gitu ya. Nah, Ana mondok di salah satu pesantren modern, yaitu pesantren Darul Quran Internasional. Wah, itu tahu mah udah nggak? terkenal. Iya. Yang di Tangerang. Iya benar, yang di Tangerang, karena memang yang ikhwan dan akhwat itu terpisah cukup jauh. Berapa jauh tuh? Aduh, dari Tangerang sampai ke Cikarang berapa jauh? Jauh banget. Kalau di Anu masih mending berarti ya. Kalau di Anu iya. cuman kayak di sini pondok ikhwan nih, di bawahnya pondok akhwat, jadi nggak terlalu jauh. Nah, itu berarti masih antum- bisa ada koneksi ya? Kadang. Aduh. Makanya suka ada cerita-cerita yang menyelipkan surat di kantong laundry. Wah, Waduh, Ini itu kita ulik paling lah ya. asik banget sih itu kalau kayak gitu ya. terus Iya. gimana di pondoknya dulu tuh? Pondoknya apakah tahfiz juga atau Nah. seperti apa? Kalau di Darul Quran itu memang 3 tahun ini boarding gitu ya. Jadi pondok modern yang boarding di mana kita belajar Al-Quran ada, bahasa Arab ada, terus habis itu umumnya juga ada. Oh, Di iya. situ dirangkum jadi satu tempat yang mana kita bisa mengambil semuanya. Dan memang visi misi dari Kiai kita, Kiai Ustadz Yusuf Mansur itu adalah mencetak generasi yang bukan hanya faham dari ilmu akhiratnya, tapi ilmu dunianya juga bisa diraih gitu. Iya. Banyak di alumni Darul Quran juga ya. Mungkin disclaimer sedikit ya. Iya, Jadi iya. alumni itu banyak yang sekarang udah ada di luar negeri. Wush, Atau Masya Allah ya. kalau kita bisa kenal itu namanya IKADAKU, Ikatan Apa tuh? Alumni Darul Quran. Nah, Oh, berarti udah ada ikatan khusus yang di luar negeri benar, gitu? ketika kita mau ke Amerika, tinggal kontak aja IKADAKU Amerika, Waduh. ada datang. Ke Arab, ke Mesir, ke Kairo, atau ke Libya, ada insya Allah. Oh, Nah, iya. visi misi dari Darul Quran kurang lebih seperti itu. Oh, Nah, dilanjut kali ya. Boleh. Lanjut, Anak termasuk santri yang suka pindah-pindah. Nah, Pindah-pindah apanya nih? pindah-pindah pondok. Oh, Nah, iya. Anda pernah merasakan pondok modern, Ya. pondok salaf. Salaf di mana tuh? Salaf. Pak salaf itu pas itu sempat di Megamendung, Oh, ini dong Bogor ya? Bogor Puncak. Iya, Nah, Puncak. di situ Ana fokus di hafalan Al-Quran. Itu juga kita lebih dididik untuk fokus di hafalan dan karakter, akhlak dan adab. Nah, itu. Terus itu pondok Mataku, Mahat Hafiz Quran. Oh iya, Nah. itu di yang salaf. Terus Yang di salaf. habis Terus itu? lanjut lagi juga di pondok Turki. Oh, ini Usmani. Usmani, Iya. Sulaimania. Sulaimania. Iya. Salah lagi. Yo ICC Sulaimania Iya. selama 2 tahun kurang lebih. Betul. Kalau nggak salah sih Sulaimannya emang terkenal ya, karena emang dari awal masuk terus peraturan di sana tuh memang lumayan apa ya, mungkin berbeda dari yang lainnya ya, Bener banget iya. karena memang lulusannya juga dituntut untuk masuk ke. Dan kita untuk makan sendiri kita benar-benar dijaga. Dimana kita makan ayam, makan sapi, kambing itu harus benar-benar dengan prosedur yang sesuai dengan syariat Islam. Harus halal. Nah, kalau kita ke KFC, ke CFC, Nggak boleh itu. ingin rasanya ke sana, cuma nggak boleh. Nggak boleh, ya. Gitu. Berarti habis Sulaiman dulu deh. Habis Sulaimannya kemana? Habis dari Sulaimania kita Ana lanjut ke rumah tahfiz.
Rumah tahfiz di Al-Wasilah Alhamdulillah. di Bojonggede. Oh, di Bojonggede. Ya, di Bojonggede, Bogor Iya. gitu. Situ kita ngafal lagi, walaupun mungkin karena memang di Sulaimaniyah itu sistem hafalannya, cara ngafalnya itu Turki Utsmani per juz. Nah, per juz akhir juz. Nah, di rumah tahfiz itu diganti metodenya dengan per satu juz gitu. Bingung kan? Nah, bingung kan, dijelaskan. Nanti kita jelaskan apa itu metode Utsmani Iya. dan metode per Tadi juz. yang per juz. Mungkin gitu. teman-teman nanti yang udah hafal di pondok pasti ada lah yang tahu cara ngafal seperti apa, tapi yang belum pernah mondok. Nah, jadi Al-Qur'an itu yang 30 juz itu tidak hanya dihafal dengan cara dari depan sampai belakang, tapi ada juga metode-metode yang gimana? Agak Apa ya, beda ya? Dia beda. kayak Jadi satu juz pertama, juz 1 di halaman 20, juz 2 halaman 20 sampai juz iya. 30 gitu lah pokoknya. jadi menghafal Al-Qur'an itu nggak cuman dengan satu metode, tapi banyak metode. Banyak metode, banyak cara Oke, gitu. Nanti berarti kita- itu udah selesai. belum. Belum, masih lanjut. ada lagi. Lanjut. Kita keliling lagi. Setelah itu Ana mondok di rumah Quran Youth Care. Ya, terus. Itu rumah Quran yang dimana kita dididik, dibentuk entrepreneur. karakternya di public speaking, hafalan Al-Quran dan entrepreneur. Nah, di situ gokil nanti banyak juga. kisah, banyak apa ya namanya, pengalaman hidup lah, khususnya di entrepreneur. Iya. Santri yang mana harus jualan, berdagang di stasiun, bayangin. Kita masih belum pernah dagang, tiba-tiba nawarin orang yang lagi jalan, "Kak, beli Kak ini." Wah, tapi itu sebenarnya melatih mental kita untuk menjadi pengusaha-pengusaha muda, bukan hanya yang hafal Al-Quran, tapi bisa menghasilkan cuan. Nah, gitu. Buat teman-teman yang masih ragu dengan mondok, jadi di pondok itu nggak cuman kita ngafal Quran, nggak cuman kita belajar kitab, tapi banyak sekali pondok-pondok yang memang kayak tadi entrepreneur, Nah. ada di leadership, ada juga di public speaking. Jadi teman-teman pantengin terus karena kita akan ulik satu persatu pondok-pondok itu apa sih kelebihannya dan juga apa sih hal yang harus teman-teman tahu, hal-hal kecil di pondok supaya nanti teman-teman terutama yang belum pernah mondok tahu dan bisa siap untuk nanti ketika masuk pondok. Oke? Iya. Kita oke. lanjut. Tadi udah sampai udah selesai. Udah selesai ya. Selesai. Alhamdulillah. Berarti cerita saya terlalu pendek nih. Aduh, iya ya. Ya Allah, cuma 6 tahun udah selesai itu. Tapi ya alhamdulillah. Tapi insya Allah di dalamnya itu wah berbobot. Alhamdulillah. Nah. Jadi selain tahfiz juga kita ada bahasa Arab ya. Nah, kan. Tahu lah ya, bahasa Arab kan di pondok modern kayak udah harga mati lah ya. Benar sekali. Baloghah terus tahfiz, alhamdulillah yang sampai membentuk diri sendiri sampai yang sekarang lah, alhamdulillah gitu kan. Walaupun ibaratnya dengan waktu 6 tahun gitu kan, tapi banyak banget yang sampai sekarang yang gua rasain itu benar-benar membekas di kehidupan sehari-hari. Pasti sih itu, apalagi alumni-alumni pondok ya. Iya, Wah, nanti pasti insya Allah merasakan. akan merasakan, wah ini gue banget ini. Oh ini bukan, ini teman gue banget. Nah, Dan biasanya nih kalau misalkan alumni ya, deh, kalau kita ngomongin alumni, biasanya kalau alumni itu kalau udah misalkan mereka udah lama nih mondok, misalkan udah lulus tahun 2 tahun, biasanya suka ada nih SW, misalnya, ya Allah kangen banget dulu pernah setaat itu kepadamu gitu kan. Pernah lihat gak teman-teman begitu? Iya, dimana kita yang mungkin ngerasa lebih jauh ketika kita sudah nggak di pondok. Nah gitu ya. betul. Ada rasa ya Allah kangen banget sama masa-masa kepengen setiap hari bisa ngafal Al-Quran. Padahal dulu pengen keluar kan? Padahal dulu pengen keluar. Padahal dulu bingung banget apalagi kalau misalkan hafal lagi numpuk, wah pasti ada momen kita pengen keluar, pengen nggak betah gitu kan. Tapi ternyata ketika kita keluar, udah lulus malah kangen yang ada. Kangen banget. Betul. Nah, seseru itu di pondok. Nah, Iya. di sini Syahrul mungkin ada cerita nggak sih yang menurut Syahrul itu asik, menginspirasi ketika sedang ada di pondok gitu. Ada. Oke, apa tuh? Nah, kisah di pondok. Oh iya ya. Iya. Nanti dikat aja ya. Atau Iya, gimana? Bisa nggak? Maksudnya minus kita, kalau enggak
ini aja pakai papan tulis. Nggak kelihatan minus semua. Ya maksudnya next Aneh time kita bawa kali ya, iya. Lu ada? Papan tulis kecil. Potong Bal, aman Bal? Oke. Oke, dari berarti sebelum cerita ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang mungkin kita bahas tadi kan masa lalu ya, bukan masa lalu mungkin ya. Hal yang pernah kita laluin di masa lalu yang sangat berbekas gitu kan. Alhamdulillah ya. Iya, berbekas nggak nih, Pondok? Sangat amat berbekas dan Alhamdulillah. mengenang gitu. Iya. Sekarang kita bahas di kehidupan kita sekarang. Oke, siapa sih kita? Kita Oke. itu apa? Sekarang jadi apa gitu ya? Oke, dari Rio dulu. Dari Ana dulu nih. Alhamdulillah Ana sekarang setelah lulus dari pondok, salah satunya adalah mengabdikan diri menjadi guru pengajar di suatu yayasan, di salah satu yayasan di SD. SD. Iya, ngajar tahfiz dan ngajar bahasa Arab. Oh iya, guru padahal belum S1. Belum. Nah, disambi dengan kuliah. Sambil kuliah. Kelas karyawan. Kelas karyawan. Nah, jadi bukan hanya tetap kita mengamalkan ilmu yang kita dapat, tapi kita juga harus tetap selalu mengupgrade ilmu-ilmu agar porsi kita semakin baik lagi. Oke. Kalau Antung gimana sekarang kegiatan? Nah, kalau gue sendiri sekarang hampir sama sebenarnya. Kesibukannya pertama kuliah, juga alhamdulillah udah mepet-mepet lah ini kuliahnya. Wih, udah mau lulus ya? Mudah-mudahan ya, Yang kedua sekarang juga kesibukan selain kuliah itu sama mengajar juga gitu kan. Di salah satu instansi di SD juga gitu kan. Sama gitu ya, tapi beda. Beda tempat. Tapi kalau bidang studinya itu di Al-Quran. Itulah yang tadi dibilang kan, bahwasannya yang dari pondok tuh sangat amat bekas, malah bahkan sekarang menjadi hal yang sangat membantu di kehidupan sehari-hari. Gitu, apalagi di kerjaan. Kan guru Quran juga pasti basicnya di pondok kan. Benar. Karena kalau misalkan kita dari sekolah negeri mungkin ada pembelajarannya, tapi tidak bakal setajam itu, seintens itu. Makanya alhamdulillah pondok itu sangat-sangat amat menyelamatkan diri gue sendiri di kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin sebelum itu sedikit disclaimer bahwasanya lulusan dari pondok bukan hanya menjadi pengajar atau guru. Jadi teman-teman kita ada juga yang menjadi pengusaha, menjadi satpol PP, bahkan ada menjadi pilot. Ada teman ada jadi pilot juga ada, jadi dokter juga ada, jadi polisi juga ada, banyak. Nanti insya Allah di podcast kita di Dua Santri ini kita akan mengundang mereka semua untuk sama-sama sharing, berbagi pengalaman baik kita di pondok maupun pengalaman setelah lulus dari pondok. Siap. Nanti kita undang mereka supaya mereka juga bisa langsung menginspirasi teman-teman semuanya bahwasannya pondok itu tidak flat itu gitu, nggak cuman udah lulus jadi pengajar agama, enggak, tapi banyak profesi yang datang dari pondok pesantren itu. Gitu. Nah, mungkin langsung beranjak ke sesi selanjutnya gitu ya, dimana mungkin teman-teman pengen tahu nih apa sih kisah-kisah asik gitu ya yang ada di pondok, apakah seasik itu di pondok, apakah seseru itu di pondok. Nah, mungkin gantian ya, tadi Ana dulu, Antum dulu. Apa ada kisah atau cerita asik di pondok gitu? Boleh diceritain kali ya? Biar teman-teman tahu gitu ya. Kalau asik tentunya banyak ya, apalagi di pondok itu kalau teman-teman tahu gitu kan, di pondok itu kita nggak cuman pure belajar terus ngaji, enggak, tapi yang menurut gue sendiri kalau yang paling asik itu malah di organisasi. Nah, jadi pondok itu kalau misalkan teman-teman di luar lihat OSIS ataupun pokoknya kumpulan-kumpulan dari sekolah lah, mungkin kalau kita lebih kenal OSIS. Nah, di pondok juga ada. Nah, bahkan menurut gue sendiri yang paling membekas itu malah di zaman ketika kita menjadi masuk organisasi. Gitu kan. Ada organisasi ada juga. Iya. Nah, di organisasi itu yang paling asik itu apa? Banyak ketika apalagi kita kalau misalkan lagi bikin acara yang besar, kita menjadi promotornya kan kayak harus benar-benar membuktikan bahwa kita tuh sanggup menjadi leader yang benar-benar
bisa mengatur semuanya. Nah, itu Contohnya hal yang apa sangat itu? asik tuh. Acara besarnya tuh. Kayak dulu tuh ada pas gue mondok ya, itu tuh kayak acara kesenian, kayak penampilan pentas seni gitu Kayak kan. yang digontor-gontor itu. Iya, Panggung walaupun gembira. iya panggung gembira, walaupun iya, mungkin iya, iya, kalau iya. sama gontor kita mohon maaf Aduh, jauh, jauh gitu tapi ya. ya kita berusaha untuk bisa meniru pondok-pondok yang besar itu kan. Keren, Walaupun keren. buatnya masih ya berproses. Oke. Bahkan mungkin dari nggak cuman kita dari acara-acara, tapi ketika kita menjadi organisasi di pondok itu kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu benar-benar kita harus memikirkan bagaimana kita itu bisa mengontrol santri-santri itu biar mereka tuh tidak ada yang melanggar di pondok. Nah, tahu kan sendiri kan banyak peraturan-peraturan yang mungkin di pondok ada tapi di sekolah-sekolah luar itu tidak ada. Ya, betul kan? Bener. Nah, itu teman-teman itu benar-benar asik tuh. Selain mungkin teman-temannya juga tuh, apalagi kalau misalkan yang paling asik nih. Yang paling asik apa itu? Yang paling asik? Yang paling asik itu ketika nyeritain cerita liburan. Itu paling asik tuh. Karena anak pondok nih, misalkan mereka liburan nih. Liburannya di bulan Januari itu kisahnya tuh bisa bertahan sampai 1 tahun. Oh, diceritain lagi. Ya, ceritain terus tuh. Itu yang paling seru tuh. Jadi ada nostalgia ketika liburan. Karena ya kita tahu sendiri ya, kalau pondok itu bukan tidak memberikan akses bebas untuk keluar. Jadi kan ketika ada liburan tuh benar-benar satu momen yang sangat-sangat wah. Jadi selalu diceritakan. Itu yang menurut gue benar-benar asik lah ketika di pondok itu. Nah, kalau Mas Rio tadi gimana nih? Waduh, kalau aneh sendiri banyak sebenarnya. Tapi Iya. mungkin yang sekarang terbayang gitu ya. Momen-momen asik itu ketika yang pertama, ketika momen-momen ngantri di hari Senin dan Kamis. Tahu nggak itu? Hari Senin dan Kamis itu momen-momen langka yang kita tunggu-tunggu. Puasa bukan? Puasa bener. Oh, ya, puasa. Kenapa momen itu malah menjadi momen yang paling asik? Karena ketika azan maghrib, setelah sholat maghrib kita itu sudah siap-siap sendal nih ya. Sendal itu dibungkusin plastik, dibawa di tenteng-tenteng lah ibaratnya sama kita gitu. Untuk apa? Untuk kita buru-buru ngantri ambil makan. Nah, kenapa tuh bisa ngantri itu tuh? Kan biasanya juga ngantri makan tuh. Bener. Nah, kalau di momen-momen Senin Kamis ini nih makanannya makanan-makanan bintang 5. Waduh. Anak pondok. Iya. Dimana makanannya ayam, daging gitu ya. Yang dimana mereka tuh wah paling menunggu momen-momen itu gitu. Sampai ada yang geker, ada yang lari duluan, ada yang pura-pura ke kamar mandi. Itu kayaknya udah template di semuanya nggak sih? Trik ya. Ibaratnya cheatnya di pondok. Cheatnya di pondok, bener-bener. Itu yang momen yang paling asik sih. Kita keluar masjid langsung kayak ibarat apa ya, pasukan semut nyerang gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin di pondok aneh itu pernah ngumpetin hewan peliharaan. Kucing? Bukan, kalau kucing masih mending ya. Kita pernah melihara di satu kamar itu ada hamster, burung merpati, sama ikan. Lagi ngurusnya gimana tuh? Ngurusnya gimana? Hamster kita masukin ke lemari, burung merpati di belakang lemari, ikan itu di atas lemari. Pakai akuarium. Kita salah satu ada yang kita utus agen rahasia untuk beli namanya agen rahasia untuk beli akuarium di luar. Nah, dengan cara ya tahulah ya, kabur di malam hari atau di siang hari ketika waktu-waktu jam-jam tidak rawan, kabur untuk beli hamster, beli burung dara, burung disclaimer ini tidak untuk dicontoh ya teman-teman cuma ini pengalaman asik pengalaman asik. Walaupun tidak selalu pengalaman asik itu benar. Jadi mungkin teman-teman ketika mencari pondok, carilah pondok yang memang peraturannya bagus dari segi belajarnya bagus. Jadi teman-teman tuh bisa benar-benar terdidik dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi tuh benar-benar sudah terstruktur. Iya, karena kata guru Ana, ketika kita ingin membangun habit yang baik, maka harus dengan cara paksaan. Ketika kita dipaksa, di mana tempatnya? Rata-rata tempat yang bagus untuk membentuk karakter atau habit kebiasaan baik itu adalah salah satunya di pondok. Kita dilatih untuk bangun pagi, dilatih untuk ngaji setiap hari, sholat 5 waktu, yang dimana mungkin awal-awal kita ngerasa capek, lelah,
awal-awal aneh mondok gitu capek banget, ngantuk banget. Tapi ketika habit itu tumbuh, ketika habit itu terbiasa menjadi pola kebiasaan rutin harian, Betul. nah akhirnya menjadi habit yang ketika kita tinggalkan malah kita merasa risih, merasa Iya, betul, gundah. betul, Ah, betul. itu sebenarnya kenapa di pondok itu kesannya ketat, kesannya Iya. ngatur. Itu sebenarnya untuk membangun pola habit kita yang menjadi lebih baik. Betul, bahkan sebenarnya habit yang baik itu kan maksudnya ke kayak time management kan. Itu bukan hal yang wah jadi kesan pondok tuh ketat itu mungkin karena banyak orang di luar itu belum mempunyai habit yang terstruktur. Bener Beda sama di pondok kan. Benar. Padahal yang sangat apa ya bisa dibilang sangat bare minimum lah semua orang tuh harus punya time management yang bagus. Maka kalau misalkan kita ngomong di pondok itu ketat adalah siksaan, itu tidak. Tapi itu adalah habit yang membuat kita menjadi pribadi yang punya time management yang bagus. Nah, Jadi iya, teman. seperti itu. Oke. Mungkin lanjut ya. Mungkin antum sendiri ketika awal mula masuk pondok nih, itu karena keinginan pribadi atau karena paksaan dari orang tua? Nih anak bandel banget ini, apa nih anak susah banget diatur, udahlah dipondokin aja, atau emang karena aneh kepengen mondok nih kayaknya asik banget gitu. Kalau ente gimana? Takut mama saya menonton ini. Tapi alhamdulillah dulu ketika mondok memang bukan paksaan tapi lebih ke diarahkan sama orang tua memang untuk pondok. Jadi dulu setelah lulus SD mama sama bapak sama ibu sendiri yang menyarankan untuk masuk pondok. Kenapa? Karena memang di keluarga gue sendiri memang baru saya mondok gitu kan. Kakak dulu sempat bukan mondok sih, jatuhnya kayak pesantren kilat, pesantren ya gitulah ya, mungkin sekolah tapi ada pesantrennya, cuman nggak lama gitu kan. Tapi akhirnya saya lanjutin mondok, jadi di anak kedua, kebetulan anak kedua, dan sekarang adik saya juga anak ketiga itu mondok juga. Udah langsung mondok ya. Jadi awal mula udah didoktrin tuh udah masuk SD tuh udah masuk kelas 5 kelas 6 lah didoktrin. Dia masuk pondok ya nih semua gitu kan. Jadi benar-benar udah tertanam, oh ya udah deh kita masuk pondok aja. Walaupun ya agak ini juga ya kan, dulu kan misalkan kelas 6 nih pasti ada yang ngerasain kayak ditanya gitu kan, ente ntar kemana gitu kan, lanjut SMP gitu kan. Itu benar kerasa banget Pak, kerasa banget kayak ente nanti kelas SMP masuk mana? Ada yang ke SMP negeri, SMP favorit. Iya, apalagi gitu kayak. Bener. Tuh, masalahnya ini pondoknya juga nggak ada yang tahu lagi gitu kan. Dulu pas gue masuk itu benar-benar masih angkatan 3. Bener-bener berarti pondok baru banget kenal gitu ya. Iya. Mau pamer juga pamer apa? Iya gitu. Jadi kayak lah gitu kan. Udah biarkan niat baik ini benar-benar berjalan dengan baik. Tapi alhamdulillah ya walaupun awalnya kayak insecure gitu kan, ada yang dari SMP favorit gitu kan, ada yang kayak SMP memang rata-rata tuh kesana gitu kan lulusan SD. Gue sendiri tuh akhirnya ya udah tapi mungkin ada sedikit motivasi juga berani beda ya gitu kan. Oke, udah deh mutusin buat di pondok. Alhamdulillah tahun pertama berat gitu kan, pasti berat banget gitu kan. Tapi alhamdulillah karena orang tua sendiri gitu kan punya motivasi yang besar gitu kan, dan punya harapan yang besar. Alhamdulillah ke diri sendiri juga ya, bukan yang pinter banget tapi alhamdulillah bisa menyaingi ataupun bisa bersaing lah dengan teman-teman yang ada di pondok. Nyesel nggak kira-kira di pondok itu? Sangat amat bersyukur. Kalau menyesal itu jauh dari kata menyesal, tapi alhamdulillah bersyukur karena diri yang sekarang itu dibentuk dari habit yang selama ini di pondok diterapkan. Karena gue juga nggak tahu nih, kalau misalkan dulu nggak mondok mungkin nggak bisa di titik ini gitu kan. Apakah kita sampai seperti titik ini? Iya gitu kan. Mungkin ya disclaimer dulu ya, karena mungkin diri sendiri ini yang memang kurang gitu kan motivasi belajar segala macam. Mungkin sekarang jadi orang yang luntang-lantung doang gitu kan. Itu bukan nyeritain diri sendiri ya, memang motivasi belajarnya mungkin agak kurang, tapi karena di pondok di push terus, alhamdulillah motivasi belajar juga naik. Alhamdulillah. Kalau Ria sendiri gimana? Kalau aneh sendiri awal mula masuk pondok memang karena saudara-saudara rata-rata ada yang
mondok gitu. Jadi lihat saudara-saudara diantar mondok, terus habis itu berangkat pondok dengan pakaian dengan koper yang banyak itu kayak ada timbul apa mungkin ya egonya kesentil mungkin ya. egonya kesedih. Ayo mondok, ayo Ayo mondok, mondok. gitu. Awal mula ditawarin di Kuningan. Di Al Multazam atau Al Multazam. Udah, itu terkenal banget itu nasibnya. Saudara-saudara aneh itu di situ nasibnya itu. Nanti Nasibnya kita juga akan panggil kali ya. Boleh tuh, nanti kita makanya, bisa perform bareng ya. Benar. Nah, itu awal mula kita karena memang lihat saudara-saudara Ana di pondok, diajak jenguk saudara Ana yang di pondok, lihat pemandangan, bangun tidur ada gunung, ada suasana yang sejuk kan di pondok itu beda gitu ya. Nuansanya Kuningan masih ini asli banget kan? Bener banget gitu. Tapi ternyata qadarullah memang orang tua belajar dengan kiai kita, Kiai Zumansur, dan akhirnya Ana yang awalnya mau dipindahin mau dipondokin di Kuningan, jadinya mondok di Darul Quran, yang dimana itu mungkin Darul Quran di zaman itu bener-bener wow banget gitu ya, terkenal banget. Jadi ketika Ane ditanya lulus SD mau kemana, mondok di Darul Quran, kayak ada kebanggaan, kayak privilege jatuhnya ya. Bener banget ya. Kalau Ane dulu masih begini, mau mondok kemana? Ke Ummul Qura Bogor. Bukan, katanya bukan. Nah, Anda kan tahu kan Ummul Qura pasti di Bogor kan. Dan, ya alhamdulillah, tapi qadarullah sekarang bisa berteman baik dengan teman-teman yang ada di Ummul Qura Bogor. Alhamdulillah. Teman-teman kampus juga ada yang di Ummul Qura Bogor kan. Nah, dulu saya di Ummul Qura Tasikmalaya, jadi beda gitu kan. Beda ya. Cabangnya bukan juga. Dia memang dari kiainya sendiri memang mengambil nama Ummul Qura itu emang punya filosofinya tersendiri seperti itu. Dan mungkin kalau tadi Mas Rio karena egonya kesentil gitu kan sama keluarga, kalau saya sendiri memang pure nggak benar-benar nggak ada tuh gitu ya. Nggak ada dari keluarga tuh yang mondok, jadi sendirian yang mondok. Jadi alhamdulillah, tapi setelah berjalan ya fine aja. Lanjut gimana? Ya walaupun mungkin awal mula ya. Pasti teman-teman nanti yang akan baru mau masuk pondok akan merasakan di mana kita yang ingin banget masuk pondok ketika di hari pertama hari kedua tuh nggak tahu kenapa air mata itu tiba-tiba keluar. Kanan rumah. Bener banget. Awal mula nih ya, ketika kita ditinggal mobil itu menjauh dari pandangan kita pura-pura tegar. Mau nangis malu, kanan kiri banyak orang. Mau nggak nangis, kepengen nangis, itu nggak tahu kenapa, mungkin karena memang hati kita yang mungkin sering bertemu sama orang tua gitu ya, tiba-tiba dijauhkan, bukan dijauhkan tapi memang apa ya untuk namanya? Ya dijauhkan untuk hal yang lebih baik gitu ya, untuk menjadi karakter yang lebih baik. Nah itu di situ anak yang awalnya mungkin kepengen buat mondok, tiba-tiba nangis sekejar-kejarnya di kamar mandi, kaburan ya ke kamar mandi karena saking malunya itu. Tapi setelah itu 1 hari 2 hari, 1 pekan 2 pekan mulai terbiasa, bahkan merasa asik banget di pondok. Lagi biasanya kan awal masuknya sama kayak sekolah-sekolah luar kan ada MPLS segala macam. Bener, ada perkenalan. Kalau di pondok itu namanya apa ya? Ya beda-beda sih, beda di tempat beda. Tapi ya kita generalisasi dengan MPLS aja. MPLS ya mungkin bahkan mungkin MPLS-nya bisa lebih malam lagi kan. Karena kan kita emang aktivitas kan dari pagi sampai malam kan. Benar banget. MPLS bisa dari pagi sampai malam, bisa ke hutan segala macam gitu kan. Itu sih seru sih. Benar-benar kayak apa ya? First impression kita tuh dikasih wow gitu kan sama senior-senior kita. Iya gitu. Nah, mungkin setelah itu 1 tahun 2 tahun antum pernah nggak ngerasain apa sih ada percintaan di pondok? Karena kan tadi aneh sampaikan antum sampaikan bahwasanya pondok antum itu jarak Ikhwan ke Ahwat itu dekat. Kalau aneh kan cukup jauh ya, beda kota gitu ya, atau malah beda apa itu? Ya Cikarang. Beda negara. Aduh, beda negara. Kalau Cikarang itu udah beda planet. Masuk galaksi Bekasi. Iya. Bekasi kan udah planet tuh. Aduh, mohon maaf, anak-anak orang-orang Bekasi. Mohon maaf ya. Nah, gitu. Gimana? Ada nggak kira-kira kisah percintaan? Baik itu dari antum atau mungkin teman-teman antum gitu. Ya, kalau kisah percintaan pasti ada. Apalagi kan kita masuk SMP nih.
SMP kan udah mulai nih anak-anak yang dari SD memang kayak si polos gitu kan. Nah, udah masuk SMP tuh biasanya udah mulai tuh ada rasa suka gitu kan. Dan itu hal yang wajar banget gitu kan. Oke, teman-teman yang nonton, ketika ada drama percintaan di pondok itu hal yang sangat normal ketika kita ada rasa saling suka tapi dengan lawan jenis ya. bener. Nah, tapi ketika yang salahnya di mana ketika hal itu dipergunakan ataupun benar-benar disalurkan dengan hal yang tidak tepat. Seperti kayak banyak nih drama-drama percintaan yang memang digunakan ataupun disalurkan dengan hal yang kurang tepat. Mungkin ini kita sharing cerita tentang drama percintaan untuk kita bernostalgia gimana gitu ya pengalaman kita ketika percintaan di pondok. Nah, ketika kita ternyata ketahuan sama ustadznya dihukum, suruh muterin lapangan, atau apa gitu. Nah, gitu ya. Nah, gimana? Kalau dulu tuh yang pernah benar-benar boom banget gitu kan di pondok. Emang pondoknya memang jauh kan, gak yang jauh banget lah ibaratnya. Di sini ikhwan, di sini ikhwan di atas, di akhwatnya di sebelah bawah gitu kan. Kan posisinya kayak lereng gunung gitu kan. Jadi ikhwan dan akhwat itu benar-benar hanya bertemu itu nggak ada acara yang benar-benar bersinggungan gitu kan. Jadi kan otomatis untuk belajar juga dipisah. Belajar dipisah. Walaupun dekat itu. Iya, jadi kelas ikhwan di atas, kelas akhwatnya di bawah gitu kan. Nah, lanjut gimana gitu kan mereka bisa kenalan segala macam padahal kan jauh. Nah, biasanya itu karena sosmed, jujur gitu kan. Pas liburan. Jadi orang tua yang punya HP di rumah tolong dijaga. Ustadz yang menjaga pondok tolong dikontrol, dipantau. Ada banyak banget gitu kan modusnya ya. Biar bisa kenalan Ustadz, biar bisa jalin silaturahmi. Ya, itu mah modus gitu ya. Pokoknya jangan dipercaya gitu kan. Apalagi orang tua kan mungkin orang tua ada yang kayak tapi kan kasihan Ustadz begini-begini, tapi tolong walaupun dikasih tetap harus dikontrol, di bawah kontrol orang tua. Oke, lanjut ya. Biasanya mereka tuh kenal dari sosmed. Habis itu bisalah mungkin modus gitu kan, chat segala macam. Nah, yang pernah boom benar-benar boom itu ketika ya itu ada si mungkin ikhwannya ini ya sempat ngalih sosmed segala macam. Nah, dia ngirim surat karena kan di sana jauh ya. Jadi ya ada aja gitu kan akal-akalannya tuh. Pakai pesawat diterbangin. Banyak gitu. Nih. Enggak. Terlalu film ini realita nih. Nah, jadi caranya tuh jadi kan di sana tuh ada jadwal laundry. Laundry itu kan wajib. Nah, jadi nanti si laundry itu dia dikirim ke dapur. Jadi dapur itu adanya di area dapur dan area laundry itu ada di area akhwat. Oh, itu kayak perbatasan. Iya, ibaratnya kayak perbatasan lah. Nah, jadi di akhwat itu boleh ke area sana, yang ikhwan itu tidak boleh. Nah, jadi ada yang modusnya begitu. Jadi si ikhwannya ini mungkin kangen mungkin ya atau gimana, dia nulis surat terus masukin ke tas laundry. Nanti tas laundry itu di sana nanti si akhwatnya itu ngambil dari tas laundrynya si ikhwannya ini. Kenapa bisa tahu? Karena memang ada kode-kodenya gitu kan, kode pakai nomor, pakai nama gitu. Nah, itu tuh salah satu modus yang pernah sampai boom, ketahuan akhirnya kan. Udah habis ketahuan, dikumpulin sama ustadznya, disuruh apa? Disuruh diputusin di hari itu juga. Di depan ya? Wah iya itu. Habis itu langsung lupa sih kalau detail hukumannya ya, tapi yang paling intinya tuh benar-benar di hari itu disuruh diputusin dan tidak ada hubungan lagi. Gitu. Jadi kalau hubungan di pondok percintaan itu pasti ada, tapi mungkin teman-teman harus bisa memanage perasaan itu, jangan sampai ya niat kita kan baiknya di pondok ya. Gitu kan untuk cari ilmu segala macam. Ingin membangun habit kita menjadi lebih baik. Ya, sampai dengan godaan-godaan setan kita bisa tergelincir. Yang mana mungkin kita sering lihat ya di sosial media sekarang, di mana mungkin pondok itu dicap jelek, kurang baik itu dari percintaannya lah, atau dari pengajarnya, ustadz-ustadznya lah. Itu karena memang ada yang namanya kurangnya apa ya? Iya, lebih ke oknum nggak sih? Oknum-oknum yang kurang ada kesadaran diri mereka gitu. Iya, jadi sehingga
ketika ada godaan sedikit, gangguan sedikit, mereka tergelincir dan Iya. akhirnya membuat nama baik pondok yang awalnya sangat bagus Jadi banget menjadi tercoreng. Makanya dengan adanya hadirnya podcast ini, kita ingin mengajak teman-teman agar tahu nih apa itu pondok, apa itu kelebihan, bagusnya pondok gitu ya. Iya, makanya kan kalau kita, apa ya, ada kata-kata tak kenal maka tak sayang gitu kan. Benar. Gitu juga pondok nih. Kenapa banyak orang menyalahkan, wah jangan masuk pondok begini, karena mereka belum kenal sepenuhnya dengan pondok. Nah, kita kenal secara menyeluruh nih, nggak cuman kebaikan tapi mungkin kekurangannya juga. Keren juga. Menurut teman-teman gimana? Apakah pondok itu seru atau seru banget, worth it atau worth it banget? Nah, mungkin teman-teman yang mungkin belum pernah mondok nanti bisa saksikan, pantau podcast kita. Betul. Dan mungkin nanti bisa komen nih, atau mungkin alumnus pondok-pondok pesantren ya, baik itu yang modern, salafi, atau yang pondok-pondok di luar negeri kali ya, ada, bisa komen di kolom komentar. Nah, iya benar. Nanti boleh sebutkan juga, aneh juga dulu alumni nih dari pondok ini, nanti kita bisa apa namanya silaturahmi bareng-bareng. Nah, mungkin dan ketika teman-teman ada yang punya kisah menarik, kisah percintaan atau kisah-kisah horor, nanti bisa komen juga ya. Boleh juga komen di kolom komentar.